Tutorial mata kuliah Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk mahasiswa S1 Ilmu Hukum. Topik ke-7 dari 30 topik, Jasa Pelayanan Bank Syariah. Disediakan di channel Global Tutorial. Prinsip Al-Wadiyah, simpanan atau titipan. Wadiyah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Berdasarkan jenisnya, wadiyah terdiri atas dua macam. A. Wadiyah yad amanah, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. B. Wadiyah yad damanah, yaitu akad penitipan barang atau uang dalam hal ini pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Bank berdasarkan prinsip wadiyah ini dapat menerima titipan nasabah, baik berupa uang, barang, atau surat-surat berharga yang tujuannya untuk disimpan dan bank memperoleh fee sebagai imbalan. Prinsip syarikah atau musyarakah, bagi hasil. Instrumen penting yang digunakan oleh perbankan Islam untuk menyediakan pembiayaan adalah musyarakah atau penyertaan modal, equity participation. Istilah lain musyarakah adalah syarikah atau syirikah. Bahasa Inggris diterjemahkan dengan partnership. Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan participation financing. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kemitraan, persekutuan, atau perkongsian. Syirikah berarti ikhtitat, percampuran. Para fuqaha mendefinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Secara sederhana musyarakah dapat diartikan akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Porsi pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini, bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut. Secara garis besar, musyarakah dapat dibagi kepada syarikah amlak dan syarikah ukut. Syarikah amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Sedangkan syarikah ukut berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak. Bentuk syarikah amlak terbagi atas A. Amlak jabar, yang terjadinya secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa berarti tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris-mewarisi, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. B. Amlak ikhtar, yang terjadinya secara otomatis, tetapi bebas. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Beban berarti adanya pilihan untuk menolak. Umumnya fikih membedakan syirikah ukut menjadi 5 jenis, yaitu syirikah, inan, mufawadah, wujuh, abdan, dan mudarabah. Syirikah inan. Syirikah jenis ini disyaratkan, 1. Penyertaan modal tidak disyaratkan sama. Dibolehkan salah satunya menyertakan modal lebih banyak dari yang lain. 2. Hak dan wewenang para pihak tidak harus sama. Boleh pula salah satu pihak sebagai penanggung jawab, sedang yang lainnya tidak. 3. Persentase pembagian hasil keuntungan tidak harus sama, disesuaikan dengan kesepakatan mereka berdua. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka persentasenya didasarkan pada modal masing-masing. Syirikah mufawadah. Syirikah mufawadah disyaratkan, 1. Samanya modal masing-masing. Seandainya salah satu partner memiliki lebih banyak permodalan, maka syirikah tidak sah. 2. Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Tidak sah syirikah antara anak kecil dengan orang yang sudah balik. 3. Mempunyai agama yang sama. Syirikah muslim dengan non-muslim tidak boleh. 4. Masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia beli dan jual. Seperti kalau mereka menjadi wakil, tidak dibenarkan salah satu di antara mereka mempunyai wewenang lebih dari yang lainnya. Syirikah wujuh. Dinamakan syirikah wujuh karena dalam syirikah ini para sekutu hanya berlandaskan kepada wujuh, yaitu kepercayaan, wibawa, dan nama baiknya saja. Unsur modal tidak diperlukan. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di antara sekutu syirikah wujuh. Menurut Hanafi dan Hambali, syirikah ini boleh dan sah, karena suatu bentuk pekerjaan. Untuk syirikah ini dibolehkan berbeda pemilik dalam sesuatu yang dibeli, sehingga nanti keuntungan menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian, tanggung jawab, masing-masing.
Sedang Syafi'i dan Maliki menganggap syirikah ini batil, tidak sah. Karena yang disebut syirikah hanyalah dengan modal dan kerja. Sedangkan kedua unsur ini, dalam syirikah wujud tidak ada. Syirikah abdan. Syirikah abdan, fisik, disebut juga syirikah anial, syirikah kerja. Syirikah sanai, syirikah para tukang, atau syirikah takbul, syirikah penerimaan. Syirikah abdan arti syirikah sekerja. Dua orang atau lebih yang sama atau berdekatan bentuk kerjanya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama. Syirikah abdan disyaratkan, 1. Adanya bentuk kerja yang sejenis atau tidak jauh berbeda. 2. Adanya kerjaan yang merupakan pesanan orang lain. 3. Baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka sendiri. Syirikah mudarabah. Mudarabah adalah akad antara pihak pemilik modal yang disebut dengan sahibit mal dengan pengelola yang disebut dengan inudarib untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Dalam hal ini, sahibit mal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh sahibit mal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh mudarib. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudarib, mudarabah dibagi menjadi mudarabah mutlakah dan mudarabah muqayyadah. Mudarabah mutlakah, mudarib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak dibatasi, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya. Adapun mudarabah muqayyadah, sahibit mal menetapkan syarat tertentu harus dipatuhi mudarib, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha. Dalam skim ini mudarib tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan mudarabah muqayyadah antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksadana. Berikut syarat-syarat mudarabah. 1. Modal. A. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Seandainya modal berbentuk barang-barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan semasa dalam uang yang beredar, atau sejenisnya. B. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang. C. Modal harus diserahkan kepada mudarib, untuk memungkinkan melakukan usaha. 2. Keuntungan. A. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. B. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. C. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudarib mengembalikan seluruh, atau sebagian, modal kepada sahibit mal atau rab al-mal. Prinsip tijaroh, pengembalian keuntungan. Tijaroh artinya proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan mempergunakan uang sebagai medium. Berdasarkan perbandingan harga jual dengan harga beli, jenis-jenis jual beli dapat dikelompokkan. A. Al-musawamah, yaitu jual beli biasa, penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli berapa margin keuntungan yang diambilnya. B. Et-tauliyah, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikit pun seolah-olah si penjual menjadikan si pembeli sebagai walinya, tauliyah, atas barang atau aset. C. Al-murabahah. D. Al-muwada'ah, yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli atau dengan kata lain al-muwada'ah merupakan bentuk kebalikan dari al-murabahah. Hal ini biasa dilakukan ketika si penjual benar-benar membutuhkan likuiditas atau pada saat resesi ekonomi. Demikian pula dapat dilakukan manakala memberikan diskon dalam penagihan kredit sebelum maturity time-nya. Murabahah. Murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Atas dasar prinsip murabahah, bank memberikan fasilitas kepada nasabah untuk membuka letter of credit dan membelikan barang yang diperlukannya. Dalam pembelian barang tersebut, nasabah tidak wajib menyediakan dana sehingga seluruhnya dibiayai terlebih dahulu oleh bank. Untuk dapat memungut fee atau komisi atas penyediaan fasilitas pembukaan letter of credit untuk pembelian barang dimaksud yang diperlukan nasabahnya. Berdasarkan pada jenis barang pengganti, jenis jual beli meliputi A. Al-muqayyadah, yaitu bentuk awal dari transaksi, barang ditukar dengan barang, barter. B. Al-mutlak, yaitu bentuk jual beli biasa, barang ditukar dengan uang. C. Esh-sarf money exchanging. Esh-sarf, arti harfiah dari syaf adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Sarf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Dengan kata lain, sarf merupakan kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang lazim dilakukan oleh bank. Berdasarkan pada waktu penyerahan barang, jenis jual beli meliputi A. Bay bitaman ajil. B. Bay asalam. C. Bayal istisna. D. Bay bitaman ajil. Bay bitaman ajil adalah akad jual beli suatu barang dengan harga pasar sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.
Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara membeli atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat yang bersamaan, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan sejumlah keuntungan yang jangka waktu serta besarnya cicilan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah. Bai asalam adalah akad jual dua kepada pembelinya. Apabila bank bertindak sebagai muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang, muslam full, maka hal ini disebut salam paralei. Berbeda dengan pembiayaan murabahah, yang juga merupakan jual beli barang pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan secara penuh atau cicilan setelah barang pesanannya diserahkan kepada pembeli. Perbedaan antara transaksi salam dan murabah terletak pada penyerahan dan pembayaran harga barang pesanan. Salam, barang pesanannya akan diserahkan kemudian setelah pembayaran harga barangnya dilakukan oleh pembeli. Pada transaksi murabah, barang pesanannya diserahkan terlebih dahulu kepada pemesannya, kemudian diikuti dengan pembayaran harga barang pesanan tersebut. Bayal istisna adalah akad jual beli barang, masnu, antara pemesan, mustashni, dengan penerima pesanan, sani. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap. Apabila bank yang bertindak sebagai sani kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang maka hal ini disebut istisna paralei. Bank menyediakan sejumlah uang sebagai pembayaran atas harga barang yang dipesan mustasyi tadi. Selanjutnya pemesan barang yang akan membayarnya kepada bank secara angsuran ditambah dengan keuntungannya dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Prinsip ijarah, persewaan. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, ganti. Dari sebab itu at-sawab, pahala, dinamai ajru, upah. Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank, yang dinamakan dengan muajir selaku orang yang menyewakan dengan pihak lain selaku penyewa, yang dinamakan dengan mustajir. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada pihak bank, muajir. Perjanjian ijarah sama dengan leasing. Kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara langsung oleh bank, tetapi harus melalui anak perusahaan bank. Undang-Undang Sipil Islam Kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab mendefinisikan ijarah, yaitu memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya disepakati bersama. Jenis-jenis ijarah, yaitu ijarah mutlakah, hayat takjiri atau ijarah wa iktina, musyarakah mutanakisah. 1. Ijarah mutlakah. Ijarah mutlakah atau leasing adalah proses sewa-menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari, bisa menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu atau untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Bentuk yang pertama banyak diterapkan dalam sewa-menyewa barang atau aset, sedangkan yang kedua dipakai untuk menyewa pekerja atau tenaga ahli untuk usaha-usaha tertentu. 2. Bai'at takjiri atau ijarah wa iktina adalah akad sewa-menyewa barang antara bank, muajir, dengan penyewa, mustajir, yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir. Transaksi ini sama dengan hire purchase. Bai'at takjiri dapat dikombinasikan dengan bai al-murabahah atau bai bitaman ajil untuk tujuan pengadaan barang dan pembiayaan impor. Dalam bentuk ini bank setelah membiayai pengimporan barang sesuai dengan pesanan nasabah, secara murabahah, langsung menyewakannya kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu pada akhir pembayaran semua nasabah memiliki aset tersebut. 3. Musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah, discreasing participation, adalah kombinasi antara musyarakah dengan ijarah, perkongsian dengan sewa. Sistem ini dapat diterapkan dalam pemberian kredit rumah dan proses refinancing. Jasa perbankan Islam lainnya, rahan. Rahan adalah tetap, kekal dan jaminan. Rahan dalam hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Rahan adalah akad penyerahan barang atau harta yang dinamakan marhun dari nasabah yang dinamakan rahin kepada bank yang dinamakan murtahin sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Barang atau harta yang diserahkan rahin kepada murtahin tersebut berfungsi sebagai agunan semata-mata atas hutangnya pada murtahin. Barang atau harta rahin yang dijaminkan tersebut hanya akan dijual bila rahin once prestasi melunasi hutangnya. Demikianlah materi topik ke-7 tutorial kuliah hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang untuk mahasiswa jurusan ilmu hukum. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik,
putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.